Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kalian belum layak menjadi ibnu. Kalau menjawab salam saja masih belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi wa min adimi sa'nihi lam tahwihi wa usribat makna dhamirisani. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul adim. Hadratal mukhtaramun, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada beliau guru besar saya Gus Basir, yang senantiasa kita taati dari segala aturan-aturannya, baik aturan yang zahir maupun aturan yang batin, bil ma'unah. Kepada seluruh panitia penyelenggara konferensi cabang IPNU IPPNU yang saya hormati, yang saya muliakan. Tidak ketinggalan pula kepada Bapak Kepala Desa beserta instansi pemerintahannya yang saya taati, baik aturan-aturan yang tertulis maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU yang saya cintai, yang pertama dan paling utama, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi, yang mana alhamdulillah pada detik sore malam hari ini kita bisa berkumpul di satu arena perjuangan, di satu arena untuk mempersiapkan diri kita untuk ke depan. Bagaimana Nahdlatul Ulama, bagaimana ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita bersama ini betul-betul menjadi satu momen penting bagi kita semua untuk ke depan, bagi warga Nahdliyin. Amin Allahumma. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana
Beliau adalah salah satu pemimpin reformasi dunia, baik reformasi moralitas manusia, reformasi ekonomi, reformasi budaya, bahkan reformasi sosial, yang harapan kita IPNU dan IPPNU bisa mengikutinya sehingga kelak akan menjadi golongan umat yang mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali atas kesemangatan adik-adik semua dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi generasi Nahdlatul Ulama nantinya. Maka tadi sudah dipaparkan oleh beliau Bapak Kiai, yang intinya kalian semua sudah diberitahu tentang apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu definisi Nahdlatul Ulama, apa itu definisi ahli sunnah wal jamaah, apakah satu organisasi ahlu sunnah wal jamaah itu betul-betul ajaran akidah yang selamat ila Rasulillah, yang akan membawa bukan hanya keselamatan kehidupan kita tatkala di dunia, namun akan membawa keselamatan kita kelak ketika kita menghadap kepada Sang Khalik. Amin Allahumma. Pertanyaan kita, ketika kita hidup itu ada dua hal yang kita dapatkan, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Maka ada muncul pertanyaan, ketika kita masuk kepada akidah sunnah wal jamaah, kita itu akan memperoleh satu jaminan, akan memperoleh satu jaminan apa? Yaitu jaminan keselamatan kehidupan baik dunia maupun akhir. Maka adik-adik harus menjawab, mantapkah kalian mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah? Yakinkah kalian mengikuti ahli sunnah wal jamaah? Maka ketika kalian menjawab yakin dan mantap, maka ada satu tugas kalian, bagaimana kalian semua mengeksistensikan daripada akidah ahli sunnah wal. Betul? Betul? Ngantuk ya? Ngantuk? Alhamdulillah. Maka ketika kita semangat yakin bahwa akidah ahlul sunnah wal jamaah itu akan menggeret kita kepada harapan kita, yaitu selamat di dalam kehidupan di dunia hingga kehidupan di akhirat, maka kalian semua ada hak dan kewajiban, ada satu hiroh, kesemangatan kalian semua untuk masuk di dalam organisasi ahli sunnah wal. Di antaranya adalah kalian dipersiapkan
untuk menjadi Subanul Yaum Rijalul Khaut, yaitu generasi masa depan. Maka saya akan menerangkan hak dan kewajiban kalian sebagai generasi Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu IPNU dan IPPNU. Apa yang kalian nanti akan Anda lakukan? Apa yang Anda nanti akan kerjakan sebagai IPNU dan IPPN? Yang pertama, saya bertanya dulu kepada rekan dan rekanita IPNU dan IPPNU. Kalian duduk bersama-sama di satu tempat ini. Yang pertama, kalian ini melakukan satu kegiatan. Apakah kalian melakukan satu tujuan dalam organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah? Halo, halo. Saya tanya, kalian duduk di sini ini sebenarnya sebagai agenda kegiatan, apakah sebagai tujuan? Sehingga ketika kalian menjawab bahwa agenda momen penting di malam hari ini adalah satu agenda tujuan dalam organisasi Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama, berarti kita ada hak dan kewajiban. Karena kehidupan ketika ada satu mindset, ada satu titik tujuan, maka kita harus ada satu referensi. Yang pertama adalah konsekuensi kita. Manakala tujuan kita ingin tercapai, betul? Maka harus konsekuen kita sebagai IPNU dan IPPNU. Kalau jam 11 sudah ngantuk, kira-kira pantaskah kalian menjadi seorang ulama mukasyafah? Paling-paling kalau nambah di laraweteng ya dukun sing deleng buku ya, karena tidak ada dasar mukasafah, tidak ada dasar tirakat. Kalau IPNU adalah salah satu suban, salah satu generasi penerus masa depan. Kalau ulama-ulama dulu itu tidur malam hari itu hanya 1 jam itu sudah puas, tapi dia menangis dan meneteskan air mata tatkala di malam hari itu tidak melakukan zikrullah, pendekatan dengan Allah. Itu menangis, merasa menyesal karena waktu 1 malam itu hanya digunakan untuk sia-sia. Maka harapan saya ketika kalian duduk di arena majlis yang mulia ini ada satu tujuan. Yang pertama, modal kalian adalah konsekuensi. Kenapa? Konsekuensi kalian ini akan mendorong, menggeret kepada titik tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, ada satu kesemangatan, hiroh untuk sampai kepada tujuan kalian semua. Sukses apa yang Anda impikan. Maka kita sebagai IPNU dan IPPNU, IPNU dan IPPNU itu adalah sebagai organisasi pelajar pesantren, yaitu organisasi pelajar baik formal maupun non formal.
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yaitu IPNU, IPPNU, yang dilahirkan tahun 1954. Saya kira dari tadi duduk di sini belum tahu Anda lahirnya IPNU kapan. Sudah ada terbesit tadi ketika duduk? Hah? 1954 merupakan cetusan segala aspirasi para pelajar dan santri. Hakikatnya merupakan percerminan sikap untuk menjalin kebersamaan dalam mendukung dan menopang cita-cita besar dari tujuan Nahdlatul Ulama. Ini yang pertama. Maka kalian ada hak dan kewajiban untuk meneruskan perjuangan para ulama-ulama terdahulu yang tadi disampaikan oleh beliau Gus Basir, baik dari kauliyah maupun haliyah, ucapan maupun perilaku. Saya kira kalau kalian sebagai IPNU dan IPPNU, salah satu contoh kauliyah kalian, ucapan kalian itu tidak pantas, ini akan mencoreng pada ulama-ulama terdahulu. Maka harus sinkronkan apa yang menjadi perilaku kita, apa yang menjadi ucapan kita, karena kita adalah sebagai generasi Nahdlatul Ulama, yaitu terbentuknya manusia Indonesia yang berakhlakul karimah. Maka harapan kita bangsa Indonesia, ketika bangsa Indonesia ini ingin menciptakan generasi muda yang berakhlakul karimah, yang berjiwa perjuangan, yang berjiwa kebangsaan, yang berjiwa kenegaraan, mestinya pemerintah harus eksis, selalu mendukung kegiatan-kegiatan IPNU dan IPPNU, karena salah satu generasi yang nantinya akan mempersatukan, akan memperbesar daripada bangsa dan negara kita. Betul? Karena salah satu organisasi akidah sunnah wal jamaah ini organisasi yang eksis dengan 3 hal. Yang pertama adalah budaya, adat, agama. Maka sekarang bangsa kita itu sedang dijajah. Bagaimana generasi Indonesia ini akan lupa dengan satu sejarah, budaya, adat istiadat, sopan santun. Karena ketika generasi IPNU dan IPPNU itu sudah lupa akan sejarah budaya, maka akan mudah untuk dirongrong, untuk dijajah, untuk dicerai-beraikan. Maka eksistensi kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Lawong Ibnu jawab ahli sunnah wal jamaah ku awang-awangan. Nah, ini berakhlakul karimah, yaitu beriman dan berilmu yang bermanfaat bagi kehidupan, berkemanusiaan, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Inilah potensi yang sangat besar untuk mengutuhkan negara kesatuan Indonesia. Maka harus bangga pemerintah desa, maka harus bangga pemerintah kecamatan, maka harus bangga pemerintah kabupaten, maka harus bangga pemerintah provinsi. Karena apa? IPNU dan IPPNU ini adalah generasi persiapan untuk membesarkan, menyatukan bangsa dan negara. Amin Allahumma. Dinamika sejarah IPNU, IPPNU
sejak kelahirannya sampai sekarang secara potensi dan fungsional mengembangkan orientasi sebagai wadah perhimpunan, wadah komunikasi, dan wadah kaderisasi putra-putri NU. Maka harapan kita Ibnu yang nantinya hari esok akan memilih seorang ketua, inilah potensi yang harus dikembangkan adalah selalu komunikasi. Karena kalau Ibnu dan IPPNU sudah tidak mau komunikasi, maka tidak akan tercipta yang dinamakan inovasi. Kenapa terjadi inovasi? Karena kita selalu intent untuk berkomunikasi. Maka sejarah Ibnu dan IPPNU adalah sebagai wadah untuk berkomunikasi. Kalau bahasa Gus Basir itu wadah bersilaturahmi. Nih. Maka ketika ketua PC Ibnu dan IPPNU dengan ranting Ibnu dan IPPNU ini harus intent untuk berkomunikasi, untuk intent berdiskusi, sehingga akan mencetuskan sebuah inovasi yang nantinya akan besar menjadi generasi Nahdlatul Ulama yang bisa dibanggakan. Amin Allahumma. Sebagai kader muda yang termuda di jajaran Nahdlatul Ulama, ini yang sangat menjadi beban moral kita sebagai Ibnu dan IPPNU. Karena Ibnu dan IPPNU ini adalah generasi yang paling termuda di kalangan wadah Nahdlatul Ulama. Maka harus intent, harus konsekuensi kita itu lebih ditingkatkan di dalam bidang pendidikan, di dalam bidang pengalaman, di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang budaya. Sehingga kelak ketika kalian sudah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, ini tidak menjadi generasi Nahdlatul Ulama yang angah yang endah hanya memenuhi struktural. Paham? Ketika kalian nanti menjadi struktural Nahdlatul Ulama, itu bisa membangkitkan inovasi baik di bidang pendidikan, di bidang budaya, di bidang ekonomi, di bidang sosial ini, sehingga membesarkan bangsa dan negara kita. Amin Allahumma amin. Itulah sebabnya kader-kader muda NU harus bisa mencermati dari berbagai persoalan-persoalan yang ada di wadah ahli sunnah wal jamaah. Saya kira kalau saya baca semua terlalu lama ya, tidak toleran. Lah ini kalian harus mempersiapkan ini. Kalau tadi apa sih definisi dari NU, apa sih sejarah NU, maka kalian adalah aplikasi untuk mempersiapkan jadi orang ahli sunnah wal. Pertama, komitmen dalam kebangsaan. Maka kalian nanti harus menjadi warga negara yang komit untuk mempersatukan bangsa dan negara kita. Amin Allahumma. Artinya bahwa kader muda NU dituntut untuk memasyarakatkan nilai baik kepada anggotanya maupun kepada masyarakatnya. Ini kewajiban. Hal ini salah satu bukti bahwa anak-anak muda NU tetap setia dan rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Paham kebangsaan inilah yang sebetulnya ditunjukkan oleh para kiai ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka
NU lah ahli sunnah wal jamaah lah salah satu organisasi yang punya peran besar di dalam kemerdekaan mempertahankan bangsa dan negara ini. Maka kalau kita katakan bahwa bangsa dan negara ini adalah milik Nahdlatul Ulama, milik ahli sunnah wal jamaah, maka sangat ironis kalau Nahdlatul Ulama justru menjadi kambing hitam orang lain, organisasi lain. Maka kita harus angkat tangan kita, harus langkahkan kaki kita untuk melawan mereka-mereka yang ingin mengkambing hitamkan golongan ahli sunnah wal jamaah. Ini karena apa? Sekarang harus menjadi generasi Ibnu IPPNU yang gentle, yang berani. Karena apa? Sekarang banyak sekali satu golongan akidah yang ingin memecah belah satu warga, satu masyarakat dengan dalil yaitu bid'ah, dengan dalil haram. Maka kita harus berani mempersiapkan diri menjadi orang yang mengangkat tangan kita membela kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah wal jamaah inilah salah satu organisasi yang momen pentingnya adalah untuk menyatukan bangsa dan negara kita. Amin Allahumma. Yang kedua, komitmen nilai-nilai keislaman. Kader muda NU terutama pelajarnya dituntut untuk memasyarakatkan nilai-nilai keislamannya. Jadi tidak pantas kalau Ibnu dan IPPNU tidak sholat, Ibnu dan IPPNU tidak mau mengaji. Ibnu dan IPPNU itu awam dengan adanya kitab kuning, awam adanya madhab. Ini sangat ironis. Maka walaupun kalian sebagai pelajar pendidikan formal, kita harus ada giroh, semangat untuk mendekat para ulama-ulama salafus sholih untuk mengkaji kitab-kitab kuning, yang disitulah yang nantinya akan mencetuskan dari berbagai macam madhab, baik madhab Syafi'iyah, Hambaliyah, ini semua ada di kitab-kitab kuning. Maka inti poinnya, mari kita untuk semangat di berbagai macam hal untuk mengekskan pada satu titik keislaman kita. Semuanya kita simpulkan, inti poinnya kita semua harus mau berbenah diri mempersiapkan menjadi generasi ke depan Nahdlatul Ulama. Untuk mempersiapkan sebagai generasi Nahdlatul Ulama bukan hanya didorong dari kesemangatan belaka, betul, tapi harus ada bekal. Maka Ibnu dan IPPNU harus ada satu kesemangatan hiroh untuk bagaimana kita menciptakan sebuah keberhasilan di dalam satu perekonomian. Yang pertama, saya memberikan satu pengertian kepada Ibnu dan IPPNU semua bahwa kalian akan menjadi seorang pemimpin masa depan ahli sunnah wal jamaah. Maka yang pertama, modal kalian yaitu harus ada subbah lima sayyidina, harus mau menjadi seorang pelayan para ulama-ulama fi hayati dunya wa ba'dal wafat. Yang pertama, kalian semua harus selalu mau khidmah, mau menjadi pembantu para ulama-ulama tatkala masih hidup dan yang sudah mati atau sudah wafat. Jadi paling tidak para Ibnu dan IPPNU sudah siap mau untuk membaca tahlil, membaca surat Yasin, agar kalian bisa untuk
nanti khidmah kepada para ulama. Paling tidak ya Ibnu IPPNU teyeng maca tahlil, sehingga kalau ada ulama wafat, Ibnu dan IPPNU tidak ketinggalan untuk membaca surat Nah, terus yang kedua adalah robitoh lima sayyidina fi hayati dunya wa ba'dal wafat. Kalian semua harus selalu robitoh, sambung antara kalian dengan para ulama salafus sholih. Aja dupek pelajar pon maringgone kiai pada wegah gengsi, malah senenge maring baturat, maring gua law, maring Facebook gimana? Robitoh li masayikhina fi hayati dunya wa ba'dal wafat. Jadi panjenengan walaupun para ulama sudah wafat seperti Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil Bangkalan, semua ulama, paling tidak ulama-ulama di Purbalingga seperti Abdul Yazid. Jadi kalian mau berpikir, mau robitoh untuk membacakan Al-Fatihah, ini bentuk robitoh. Yang kedua mulazimatut talamid. Jadi Ibnu dan IPPNU harus senantiasa konsekuen, kontinu untuk selalu belajar, menuntut ilmu. Jadi mengko aja terus SMP gelem ngaji, SD gelem ngaji, SMA terus isine Facebook, isine chatting, kon ngaji jadi mulazimah talamid untuk terus menerus kontinu untuk selalu belajar, untuk selalu menuntut ilmu, karena kalian adalah generasi penerus Nahdlatul Ulama. Nah, terus kenapa Ibnu dan IPPNU ketika Mbah Hasyim Asy'ari, Hasbullah Wahab, sampai Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil Bangkalan, ketika anak-anak ke pesantren itu daftar harus pakai apa? Tidak pakai celana, tidak pakai dasi, gimana? Tidak pakai baju yang hem yang panjang, tapi ketika santri datang ke pesantren daftar cukup pakai bakyah, gimana? Pakai pakai baju pakai kopiah, karena ini sudah dipersiapkan agar anak-anak didik pesantren itu menjadi bakiyatun, artinya tetap di dalam apa? Sarung, yaitu syariat lidinil Islam. Maka kalau kalian menjadi Ibnu itu jangan gengsi, jangan merasa tidak modern kalau kemana-mana pakai karena ini tafaul untuk doa, bakiyatun li syariati dinil Islam. Ketika kalian menjadi santri untuk tetap pada konteks hukum-hukum agama Nah, kalau kita menjadi Ibnu IPPNU berarti sudah jelas basicnya kita agamanya jelas kita basicnya adalah ahli sunnah jelas basic kita adalah orang yang dibawa para ulama. Nah, pantaskah kalau malam minggu duduk di atas motor terus di tengah-tengah pinggiran sawah? Duduk di maka kita itu sudah di mindset dari awal, sudah didesain menjadi orang yang baik sebenarnya. Baqiyatun li syariati dinil Islam,
sehingga kalian menjadi orang, maka pakai baju takwa, menjadi baju takwa. Ketika kalian ingin menjadi orang takwa, maka harus tetap continue di dalam belajar ilmu agama Islam. Tapi jangan lupa juga, karena kita sebagai manusia harus ada sifat andap asor, maka harus pakai khofyun, pakai kop. Artinya sepandai apapun, secerdas apapun, seterhormat apapun kalian, nanti ketika sudah jadi ulama harus khofyun, artinya mau menyembunyikan kepandaiannya, mau menyembunyikan kengalimannya, sehingga tidak memiliki sifat takab. Jangan terus kayak akidah-akidah yang lain, kalau tidak tahu adab pokoknya saya jadi imam, ada orang alim atau tidak, yang penting maju ke tempat pengimaman. Banyak kan? Banyak. Makanya inilah ahli sunnah wal jamaah sampai mendesain kepada pakaian kita untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang punya adab, menjadi orang yang punya tata krama, yaitu khofyun, kopiah. Maka Ibnu dan IPPNU jangan gengsi, jangan merasa tidak modern kalau kalian kemana-mana pakai kopiah, tapi ternyata masih sing gengsi nganggo kup. Mbok ora teyeng kenalan karo cem. Nggih, Mbok. Nggih. Nah, itu semua harus disiapkan dengan satu konsep. Yang pertama, hidup itu bukan permintaan. Yang saya minta kalian dikala berjuang harus mantap, ikhlas, semangat, punya etos di dalam perjuangan. Karena saya kasih konsep 3 hal sistem. Konsep pertama, perlu diketahui kepada kalian semua bahwa apa? Hidup itu bukan permintaan, tapi hidup itu adalah pemberian. Nah, jadi kalau kamu ada undangan Ibnu, jangan takut bok besok tidak makan, besok tidak bisa beli baju, karena hidup itu bukan permintaan tapi pemberi. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang diberi, harus memiliki syarat yang kontinu dan konsekuen. Yang pertama yaitu qorib, dekat. Ternyata saya tadi tidak minta kacang, betul? Tapi karena saya dekat dengan panitia penyelenggara converse saya ternyata dinaikan, syaratnya dekat. Nah, koribnya kita antara manusia dengan sang khalik. Khalik itu adalah zat yang ghaib, hal yang tidak maujud, maka jelas tidak akan dekatnya wajhun ila wajhun, wajah dengan jasad ila jasad. Tapi apa? Min ayatillah, melakukan tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau saya dengan Gus Basir dekatnya ila jasad. Maka kalau kita ingin menjadi orang sukses, yang pertama adalah qorib ila zatillah, dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat, sholat 5 waktunya istiqomah, berjamaahnya istiqomah, bangun malamnya istiqomah, puasa Seninnya istiqomah, zikirnya istiqomah, maka sudah dikategorikan kita adalah orang dekat. Kalau sudah dekat, tidak minta pun dikasih. Ternyata sudah ada kopi pun dikasih air minum aqua. Ternyata keringetan dikasih apa tadi Gus Basir minta tisu enggak. Tapi ternyata karena kita dekat dikasih Ini bukti konkret. Tahu konkret gak sih? Hah? Iya, ini bukti konkret. Dekatnya kita itu adalah
melakukan apa yang menjadi perintah dan meninggalkan apa yang menjadi larang secara kontinu, secara ikhlas, tidak terpaksa. Yang kedua yaitu amanah. Amanah itu apa? Artinya minallah ilallah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini banyak, baik yang gogir maupun yang goib, semuanya milik Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Kalian semua punya mata, milik siapa? Milik Allah. Nah kalau sekarang mata kamu untuk ngantuk, berarti tidak aman. Karena apa? Anda lagi memperjuangkan agama akidah sunnah wal. Nah hari esok belum tentu mata kalian bisa melihat, maka gunakan mata kalian mumpung masih melihat. Belum tentu hari esok mata kalian bisa melihat. Anda punya kuping, kupingnya siapa? Maka kembalikan kepada Allah, mendengarkan fatwanya Gus Basir. Jangan, kalau orang yang ngantukan ini tandanya orang goblok, tandanya orang bodoh. Loh, nggak percaya? Ini bukti real. Mesti sekolahan aja goblokan, ngaji aja mesti goblokan. Iya. Loh. Karena apa? Saya buktikan. Tanda-tandanya anak yang bodoh, anak yang goblok mesti turun gasik, mesti turuan. Contohnya, kalau mata kita mati, maka telinga kita kalau telinga budek, maka nuwun sewu, mata kita merem, maka mulut kita pun kalau mata kita mati, telinga kita budek cureken, kopoken, mulane ana wong orang-orang mesingan ki jenenge kuping cureken, kuping iya. Nah, nggih Mbak. Lah iya. Langgar matane ngantuk, kupinge cangkeme uteke mikir apa ora? Nah, tandane bocah goblogan mesti mulane cewek-cewek sing cantik angger arep golek cowok ya sing aja ngantukan. Angger anu ngantukan mesti anu goblok. Karena apa? Akses ilmu itu adalah logika. Logika itu adalah proses pengolahan otak. Gimana? Proses pengolahan otak ini adanya kehidupan karena telinga karena mulut karena bicara, sehingga semua akses menjadi komponen pengolahan menjadi orang yang nah mulane nek turuan ke tandane ya is ya iya. Ini riset, bahasanya Gus Basir ini sudah riset ya, riset yang real, riset yang otentik, fakta, bahasanya begitu. Kalau saya kan gak sekolah, tapi ya tahu real sepur. Nah, yang kedua amanah tadi kembalikan, karena semua adalah milik Allah. Kalau kita sudah amanah, contoh yang nyata, kalau kalian jadi ketua IPNU dapat uang 50.000, kembalikan 50.000, jadi senang nggak? Besok dipercaya lagi nggak? Dipercaya. Tapi kalau kayak Ahmad Fatonah ya sudah dipercaya mengelola sapi ini digadag, ngesuk jadi menteri maning apa orang. Kalian semua akan jadi amanah Allah, kepercayaan Allah, karena ketika kalian memiliki sesuatu itu bukan hak kalian, kembalikan kepada Allah, maka kalian akan dikategorikan orang amanah. Maka ketika kita sudah amanah, langsung ke atas lagi biar cepat. Ketika kita sudah amanah, ya sudah amanah,
Maka wah banyak sekali nih, tapi tadi sudah terfotokopikan dan tak modalkan, nanti tinggal disatukan ya. Nah, kalau sudah amanah ada, saya simpulkan saja lah, kalau kita mereferensikan ini Anda terlalu ngorok lagi ya, terlalu inti poinnya, ketika kalian ingin menjadi orang sukses ada dua hal yang perlu kalian lakukan secara kontinu, secara eksis ya. Yang pertama adalah menjadi orang yang qorib, artinya dekat dengan sang Khalik. Qoribnya dengan Allah yang pertama bukan wajhun ila wajhun, jasad ila jasad, tapi melakukan perintah, meninggalkan larangan secara kontinu, tidak terpaksa, tidak karena perintah kiai, tidak karena Quran dan hadis, tapi panjenengan melaksanakan karena wahyu Allah. Ya pada baik orang nganggo Quran hadis karena wahyu ya men bok jenengan gadi goblok. Nah ya, terus ketika dua hal ini sudah dilakukan antara qorib dan amanah, maka kalian akan mendapatkan nilai derajat man fadolallah, orang yang diutamakan oleh Allah. Kalau sudah diutamakan oleh Allah, pasti kamu akan enak. Yang gadis walaupun gak cakep sedikit, tapi esok dia dapat cowok yang soleh lagi, tapi namanya saja yang soleh, orangnya ya suka nginum. Lah kalau terus minumnya ini kan boleh toh. Makanya manfadolallah. Maka Anda, saya contohkan, kalau secara politis negara itu Jokowi harus kalah jadi presiden, iya kan? Karena siapa? Prabowo adalah orang yang politisi negara, dia adalah orang yang memiliki ekonomi besar. Kemarin saya itu bersama-sama di Prancis ya, loh lah ini karena gobloknya. Nah iya, sepotongannya ngantukan mesti tandanya wong gob. Lah ngomong di Prancis saja guyu, ini kan sakit goblok ya. Nah iya, tidak ada yang mustahil kalau Anda orang ahli sunnah wal jamaah. Prabowo itu di Swiss itu punya yang dinamakan kapal, itu berapa ratus kapal di sana. Bahkan penguasa ekonomi itu ada 3 orang. Yang pertama adalah Prabowo, Tommy, Wiranto. Jadi saya gini-gini, cuman saya tidak seperti Pak Pono lah, harus disiar-siarkan. Saya dulu itu sudah lama di istana. Maaf, saya ketika Sahril Sabirin sama Miranda Gultom itu ada satu perdebatan tentang Bank BI, Gubernur BI, itu saya ikut andil di dalamnya. Saya tapi buat apalah sombong sama kamu, itu percuma. Iya. Nah kalau saya sombong juga Anda nggak bayar, aku nggak digunakan oleh kalian, wong kamu juga di bawah saya. Nah, saya dulu ketika ya lah iya kan itu, maka ketika kita itu sudah qorib ila dzatillah amanah, insyaallah manfadolallah, ternyata orang yang sudah diutamakan oleh Allah itu semuanya akan tercapai menjadi orang yang sukses. Yang itu yang pertama. Maka kalian sebagai generasi IPNU dan IPPNU, maka kalian juga bukan hanya berorganisasi secara sosial, kalian juga dituntut untuk bagaimana mereferensikan ekonomi yang betul-betul baik. Jadi jangan salah kalau IPNU harus bisa kaya. Orang Islam tidak kaya lebih baik mati. Iya, kita harus kaya. Kenapa tidak bisa kaya? Karena apa? Kita menjadi khalifah, orang yang terdekat dengan Allah. Ternyata ahli sunnah wal jamaah adalah mata rantainya
dari Allah kepada Rasul, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada ulama. Berarti kan kita IPNU dan IPPNU adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak ketinggalan dengan sarjana lah ya. Saya juga punya mindset itu. Hidup bukan permintaan tetapi pemberian. Untuk bisa memiliki sifat diberi ada dua syarat. Yang pertama adalah qorib, yaitu dekat. Yang kedua adalah amanah. Setelah duanya dilakukan yaitu qorib dan amanah, maka akan memperoleh manfadolallah. Setelah mendapatkan derajat manfadolallah, maka akan mengkonsep media itu menjadi wasilah rizik. Maka orang sekarang tidak sukses itu karena hanya mengkonsep hal-hal yang jisim. Dengan dipilihnya kita oleh Allah, maka toko kita menjadi laris. Toko kita menjadi laris, maka kita akan mendapatkan rezeki yang banyak. Nah ini, tapi kalau generasi kita, oh kita kerja, kita bikin toko di pinggir jalan biar nanti kita jadi nggak bisa, karena yang namanya toko ini adalah jisim. Jisim itu sesuatu yang bila ruh. Kalau sesuatu yang bila ruh berarti bila rizki, tidak ada rizkinya. Tapi orang banyak mengkonsep hanya media. Kalau kita sudah mendapatkan manfaat Allah, maka media inilah yang akan menjadi besarnya ekonomi kita. Amin Allahumma amin. Coba kita bayangkan, karena kalian kenapa jadi IPNU nggan males karena ning IPNU roli apa-apa. Jane IPNU karep iso dadi sugih. Contoh, saya ketua alumni Purbalingga di Tegarjo sudah punya mobil. Sekarang saya tanya, kalian makan nggak? Makan nggak? Yang cewek pakai softtek nggak? Hah? Yang cewek pakai softtek? Loh, ini transparan, jangan malu. Pakai softtek nggak? Pakai. Pakai BH enggak? Pakai. Berarti di diri kita itu ada satu perusahaan besar yang justru dimanfaatkan oleh orang lain. Contoh, kalau ini IPNU ada 1000, satu hari makan 1 kilo, berarti satu hari mengeluarkan beras berapa? Satu ton ya, 1 kintal ya, 1 Kalau 1 kintal keuntungan kita itu 500, berarti 1 kintal kali 5, kalau kali 30 berapa? Ini sudah terkonsep. Berarti IPNU bisa berjamaah, bisa kumpul, tapi bisa berjamiah, memanfaatkan potensi yang ada. Ternyata IPNU, IPPNU pakai kerudung semua. Kenapa kalian harus tuku di Moropokerto? Coba ketua IPNU nanti bikin koperasi yang menyediakan kerudung wanita IPNU dan IPPNU. IPNU ya, IPPNU, kerudung IPPNU. IPPNU juga konsisten, kalau mau beli kerudung itu ke koperasi IPPNU, okay? Nah, kira-kira IPNU, IPPNU ini pasti akan punya aset, gimana? Belum softteknya, belum BH-nya, belum sempaknya, belum bedaknya, sikat giginya, odolnya, gimana? Ternyata di diri kita ada perusahaan yang justru dimanfaatkan oleh orang karena kebodohan kita hanya berpikir akhir. Tapi ternyata kalau mangkat IPNU IPPNU ora dene amplop awang nggih mboten. Iya.